قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wal akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita yang terakhir dari haditsul akhlak, hadis-hadis tentang akhlak, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengurusi para janda dan orang-orang miskin itu seperti seorang mujahid di jalan Allah. Wa ahsibuhu qal, aku mengira juga dia berkata, Nabi berkata, wa kal qaimi la yaftur, seperti orang yang mendirikan salat malam seterusnya. Wa qasaimi la yuftir, juga seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Sehingga itu Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau katakan, siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah, tidak mampu untuk salat malam ya setiap malam, tidak mampu berpuasa setiap hari, falyamal bihadzal hadis, maka hendaklah dia mengamalkan hadis ini, yaitu mengurusi para janda dan orang-orang miskin. Niscaya dia akan mendapatkan ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ya, kedudukan seperti para mujahid. Nah, selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada
anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam sanad hadis ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, diperbincangkan oleh para ulama. Ya, dikatakan, sebagian mengatakan dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Lakin maknahu sahih. Akan tetapi secara makna, makna hadis ini adalah sahih. Fala syakka anna min khairil buyut al-baitul ladzi yuhsinu ahluhu fihi lil yatim. Maka tidak diragukan, kata beliau hafizahullah ta'ala, tidak diragukan bahwasanya rumah yang baik itu adalah di mana di dalamnya ada seorang anak yatim yang diperlakukan dengan baik oleh keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Mereka yaqumuna fihi ala kafalatihi wa ri'ayatihi. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu yang memperhatikan si anak yatim ini, yang membiayai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari si anak yatim ini, memperhatikan pendidikannya dan semua kebutuhannya. Mereka penghuni rumah tersebut memperlakukan anak yatim itu dengan ihsan, dengan baik. Wa yaj'alunahu ma'a waladihim yar'aunahu kama yar'auna waladahum. Mereka, orang-orang di rumah tersebut, menjadikan anak yatim itu seperti anak sendiri. Apa-apa yang diberikan kepada anak-anak mereka juga diberikan kepada anak yatim itu. Tidak dibedakan. Tidak dibedakan. Fa inna hadza khairun 'azim yanalu 'alaihi sahibuhu thawaban mu'ajjalan fid dunya wa thawaban mu'ajjalan yaumal qiyamah. Dan perbuatan ini adalah kebaikan yang besar. Keluarga tersebut akan mendapatkan pahala yang disegerakan di dunia, mendapatkan kebaikan yang disegerakan di dunia, dan juga mendapatkan pahala atau kebaikan yang nanti dia dapatkan di akhirat. فإذا قام الشخص بكفالة اليتيم في بيته محتسبا للأجر طالبا ثواب الله عز وجل وجعله مع أولاده وبينهم ويرعاه رعايته لأولاده ولا يميزه عليهم لا يميز أولاده عليه بل يحسن إليه إحسانا لأولاده فإن هذا سبب خير وبركة فلا شك ولا ريب لهذا البيت. Apabila ada seorang yang dia membiayai seorang anak yatim, dia tinggal di rumahnya. Anak yatim ini tinggal di rumahnya. Dia urus semua kebutuhannya. Dan dia melakukan itu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dia menjadikan anak yatim ini seperti anaknya sendiri. Dia mendidiknya, memberi makan, memberi pakaian, semuanya. Seperti halnya dia memperlakukan anaknya. Tidak dia bedakan. Maka ini kata beliau, Allah Ta'ala, adalah sebab
dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan mendapatkan keberkahan. Di rumah tersebut banyak kebaikan dan juga di rumah tersebut ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan berkah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang mengabarkan rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mengetahui, sudah memahami bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi atau yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengundang apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan ini ya banyak modelnya. Kalau para ulama menyebutkan tentang berkahnya suatu harta, ya mungkin kalau secara hitung-hitungan ya tidak cukup, tetapi dalam realita perjalanannya cukup, bahkan berlebih. Itu adalah berkah. Berkah daripada ilmu, ya. Dia bukan seorang ulama, ya, hanya memiliki sedikit ilmu, tapi itu diamalkan dan bermanfaat bagi orang lain. Berkahnya. Nah, keluarga yang memelihara anak yatim akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sisi materi mungkin orang melihat biasa-biasa saja, tapi mereka tidak pernah kekurangan. Bagian dari keberkahan di dalam keluarga, ya, jarang sekali terjadi apa? Cekcok dan sebagainya. Hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Itu bagian dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan. Dan berkaitan dengan kehidupan di dunia ini jemaah sekalian, kita semua tentunya menginginkan itu, keberkahan itu. Ini bukan masalah banyak sedikit ya. Bukan masalah apa? Ya, pasangan hidup kita bukan dia masalah ya, good looking atau tidak good looking ya. Tapi dia membawa berkah bagi kita atau tidak. Kehadirannya di dalam rumah kita itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada sesuatu, ya maka itu adalah nikmat yang besar buat kita. Nah, ini sebab untuk mendapatkan keberkahan di dalam keluarga itu mengurusi anak yatim. Wa hadza muhsinun ila hadzal yatim muhtasibun fi dzalika thawab Allah Subhanahu wa ta'ala wa ajrahu fatakunu kafalatuhu hadhihi lil yatim 'indahu fi baitihi sababan lil barakati fil bait. Siapa yang menginginkan keberkahan melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang bisa dia lakukan itu adalah ambil anak yatim, asuh di rumahnya, perlakukan dia dengan baik, dan berharaplah hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jangan ada tendensi duniawi atau urusan-urusan yang lainnya. Dia tidak ya mengasuh anak yatim, membiayai anak yatim ya kecuali harapannya itu dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Allah akan berikan keberkahan kepadanya. Wa minal waqa'i allati yutahaddatsu biha wa tudhkaru qadiman wa haditsan. Dan di antara realita yang sering terjadi, yang sering dibicarakan sejak zaman dulu sampai dengan sekarang, kata beliau hafizahullah taala, anna mimman kafala yatiman fi baitihi wa ra'ahu ri'ayatahu li auladihi kana lahu hadzal yatim fi kibarihi afdal min waladihi. Ya, ini sering terjadi, sering dibicarakan ketika ada seorang yang membiayai, yang mengurusi anak yatim, ya, yang dia urus di rumahnya, dia perlakukan dengan baik, dia didik dengan baik.
sebagaimana dia mendidik anak-anaknya, ya. Justru ketika si anak yatim ini sudah dewasa, apalagi kalau dia sudah ya kehidupan duniawinya bagus, ya. Dari hasil didikan keluarga ini maka dia akan, kalau istilah kita, balas budi. Bahkan yang sering didapati justru mereka, anak-anak yatim ini, perlakuan mereka kepada orang yang mengasuhnya itu lebih baik daripada anak-anak sendiri. Ini sering didapati. Dan mungkin di kehidupan kita sehari-hari, tetangga kita ada yang seperti ini. Dia bukan anaknya yang punya rumah, tapi baik sekali. Begitu ditelusuri, kenapa ini? Ternyata waktu kecilnya anak ini diurusi oleh si oma ini. Bahkan ada ya, teman saya, bapaknya itu penjual alat-alat kesehatan, termasuk obat-obat. Nah, beliau ketika datang ke Gorontalo itu suka mampir di kampung Jawa. Nah, ada seorang ibu, satu keluarga ya, dengan suaminya yang menampungnya, diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik. Nah, si bapak ini, ya, ayah dari teman saya ini, setiap kali dia pulang ke kampungnya di Manado, dia cerita ke anak-anaknya, bapak itu di Gorontalo ada ya, ibu angkat, ya, istilahnya seperti itu, orang tua angkat. Setiap kali bapak ke sana, ya, itu diperlakukan dengan baik, seperti dia mengurus ya, anak-anaknya. Jadi sekarang ya bapak tersebut, ya orang tua dari kawan saya ini sudah meninggal. Nah, si anaknya yang kawan saya ini sekarang ada di sini. Khidmatnya ya kepada sang ibu, si ibu yang mengurusi bapaknya, ya, masya Allah. Dia perhatikan, ini ibu ini yang dulu mengurusi bapak saya, maka saya pun akan mengurusinya. Nah, boleh jadi itu adalah bagian dari keberkahan perbuatan si ibu ini. Kisah-kisah seperti ini banyak kita dapati di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak punya hubungan kekerabatan nasab tidak ada. Tapi karena dia diperlakukan dengan baik, ya, boleh jadi orang yang memperlakukan dengan baik ini ya, tidak ada ya, niat apa-apanya kecuali mengharapkan kebaikan dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya, membalas kebaikannya itu dengan khidmat dari orang yang diperlakukan dengan baik ini. Ya. Nah, apalagi kalau sudah dikatakan oleh Nabi SAW, ya, orang yang mengurusi anak yatim dengan baik dalam rumahnya, maka itu adalah rumah yang terbaik. Itu akan mengundang keberkahan. Ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini sederhana. Tapi kalau kita perhatikan, semuanya akan kembali kepada kita. Ya. Balasan dari kebaikan itu ya, adalah kebaikan yang sama. Wa jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Kalaupun kita tidak mendapatkan balasannya di dunia dari orang yang kita perlakukan dengan baik, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi beliau hafizahullah taala katakan ya, wa hadhihi barakatun wa thawabun muajjalun likafilin al-yatim fid dunya. Nah, perlakuan yang baik yang kemudian dibalas dengan kebaikan di dunia ini adalah kebaikan yang Allah segerakan untuknya. Amma thawabuhu al-muajjal fil akhirah fahuwa murafaqatun nabi fil jannah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim
ya, yang membiayai anak-anak yatim, maka di akhirat mereka akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Qatadah rahimahullah taala beliau berkata, "Kun lil yatimi kal abir rahim wa ruddal miskina bi rahmatin walin." Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabih An-Nafaqah ala al-'Iyal. Jadilah bagi anak-anak yatim ya seorang ayah yang penyayang. Ya, dan tolaklah ya orang miskin yang dia ada orang miskin datang meminta, kalau kita tidak punya, kita mau menolaknya ya dengan cara yang penuh kasih sayang, ya dengan lembut. Nah, dalam ucapan dari Qatadah rahimahullah taala ini berkata Syekh hafizahullah taala, min sya'nil ab ar-rahim bi abna'ihi annahu rafiqun bihim. Ya. Di antara tanda perlakuan seorang ayah yang rahim, ya, yang penyayang kepada anak-anaknya, dan rafiqun bihim, ya, penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Wa atufun alaihim, senantiasa lembut kepada mereka. Mu'amilun lahum bil husna, memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Wa idza turra ila ta'dibi ahadin minhum fa innahu yu'addibuhu wa huwa yastashibu rahmatan fi qalbihi lahu. Dan kalau terpaksa untuk mentakdib, ya, untuk memberi pelajaran, untuk mendidik, ya, dengan tegas, ya, maka dia dengan mendidik mereka tetap memperhatikan ya rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Wa man kafala yatiman fa inna alaihi an yasna'a bihi kama yasna'u bi waladihi. Maka kalau dia mau mengambil anak yatim yang dia tinggalkan di rumahnya, ya dia urus di dalam rumahnya, demikian pula dia perlakukan kepada anak yatim itu. Dia urusi anak-anaknya dengan baik, dengan lembut, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Maka demikian pula dia urusi anak-anak yatim. Jangan justru dijadikan anak yatim di rumah, ya, di rumahnya itu seperti apa? Pembantu, seperti babu. Ya. Dan orang tua pun ketika mengambil anak yatim ini, ya, memberitahukan kepada anak-anaknya, artinya apa? Ini bukan pembantu, bukan babu. Anak yatim ini ada di rumah, seperti kalian, ya, anak-anakku. Apa yang kalian dapatkan, maka begitu juga yang akan dia dapatkan. Nah, ini panduan dari Nabi SAW. Ya. Sehingga anak-anak pun tidak memperlakukannya dengan buruk. Kadang kan kalau ada orang yang tinggal di rumah, tinggal ya gratis, pokoknya ya tinggal saja. Ya. Kadang ada anak-anak, ya, namanya anak-anak ya, apa sih kamu? Ya, kalau bahasa kita apa ngana? Cuma tahu makan leh, yang tidak mau bekerja. Nah, kan ada begitu. Ya. Atau ada tugas-tugas yang sudah dibagi, ditumpukkan semuanya ke dia. Ini tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Ya, maka orang tua, ayah ataupun ibu, beritahukan kepada anak-anaknya, ya, ini saudara kalian, ya, yang harus diperlakukan dengan baik, ya, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, anak yatim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Adapun anak-anak yatim jangan diperlakukan dengan buruk. Ya. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ay la tusi'u mu'amalata al-yatim. Ya. Jangan ya
memperlakukan anak-anak yatim itu dengan perlakuan yang buruk. Wala yadhiq sadruka alaihi, kehadirannya di tempatmu, di rumahmu, ya, itu jangan membuat hatimu merasa berat, dan jangan pula membuat dia tidak nyaman. Jangan pula membuat dia tidak nyaman tinggal di rumahmu. Wala tanharhu, jangan mencelaknya. Bal akrimhu, muliakan dia. Wa a'tihi ma tayassar, berikan, ya, berikan kepadanya apa yang mudah engkau berikan. Tadi kita sudah sebutkan, yang kita berikan kepada anak-anak kita yaitu yang mudah kita berikan. Itu pula yang diberikan kepada anak yatim yang kita, ya, ambil dia di dalam rumah kita. Wasna' bihi kama tuhibbu an yusna'a bi waladika min ba'dika. Ya. Demikian pula engkau perlakukan dia, ya, perlakukan anak yatim itu sebagaimana anakmu ingin engkau, ya, sebagaimana anakmu engkau inginkan dia diperlakukan. Ya, kita sebagai orang tua, kalau melihat anak kita diperlakukan dengan buruk, suka tidak? Pasti tidak suka. Tidak senang sebagai orang tua melihat anak kita diperlakukan dengan tidak baik. Ya. Maka kalau engkau tidak ingin anakmu diperlakukan dengan buruk, ya, demikian pula jangan engkau perlakukan anak-anak yatim itu dengan perlakuan yang buruk. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza aradta an ta'rifa ma hiya ahsan muamalah tu'amilu biha al-yatim alladhi takfuluhu fa hiya tilkal muamalah allati turdiha liwaladika min ba'dika. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana perlakuan, ya, bagaimana perlakuan yang baik kepada anak-anak yatim, ya, maka perlakuan yang baik yang engkau inginkan, ya, didapati oleh anak-anakmu sepeninggalmu. Kalau seorang ayah atau orang tua, ya, dia menginginkan anak-anaknya diperlakukan oleh orang lain dengan baik, dia tidak ingin diperlakukan dengan buruk, apalagi setelah dia meninggal dunia. Yang diharapkan orang-orang ketika melihat anak-anaknya itu dengan penuh kasih sayang, diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Ya. Maka cara berbuat baik kepada anak yatim yang kau ambil itu seperti harapanmu kepada anak-anakmu itu. Itu ukurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-9, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, maka hendaklah engkau merasa khawatir ketika meninggalkan di belakangmu anak-anak, ya, keturunan yang lemah, anak-anak keturunan yang lemah yang kau khawatirkan, ya, dunia mereka, ya, harta mereka, ya, kesejahteraan mereka. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita sebagai orang tua, ya, harus memiliki rasa khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang meninggalkan keturunan yang lemah. Dan di sini para ulama ahli tafsir menyebutkan lemah di sini lemah dari sisi ekonomi, ya, karena kesejahteraan.
Tidaklah setiap orang tua ya memiliki kekhawatiran itu, meninggalkan anak-anak mereka dalam kondisi yang lemah dari sisi ekonomi. Ya. Karena kalau kita tinggalkan anak-anak kita, keturunan kita, sementara kondisi mereka lemah dari sisi itu, ya, maka ya ini akan membuat mereka menderita. Lemah dari sisi ekonomi di sini, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, ini berkaitan dengan urusan duniawi. Maka tentu hal yang lebih penting untuk kita perhatikan, yang lebih penting untuk kita khawatirkan ketika meninggalkan anak-anak kita lemah dari sisi agama mereka, lemah dari sisi apa? Ilmu mereka. Ini lebih berbahaya. Kalau kita tinggalkan anak-anak kita dari sisi ekonomi, kesejahteraan mereka bagus, tidak punya ilmu, tidak punya agama, apa yang akan terjadi? Hancur mereka. Justru mereka akan menjadi beban bagi orang tua, bagi kita sebagai orang tua, karena kita tidak mendidik mereka, tidak memperhatikan agama mereka. Ya. Dan kebanyakan yang kita dapatkan, kita dapati, kita temui orang tua yang meninggal, yang dia tinggalkan keturunannya memiliki pengetahuan agama yang baik, walaupun dari sisi ekonominya tidak lebih baik daripada yang lain, tapi mereka tidak menjadi beban bagi orang lain, dan mereka juga tidak menjadi beban bagi orang tua mereka yang sudah meninggal, karena ada bekal yang paling berharga yang mereka miliki, yang diajarkan oleh orang tua mereka, yaitu ilmu dan agama mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang tua tidak menginginkan anak-anak kita sepeninggal kita mereka tidak sejahtera. Maka demikian pula kita tidak menginginkan anak-anak yatim itu nanti ya mereka tidak sejahtera. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ya perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkafalai, mengurusi anak-anak yatim, membiayai ya kehidupan mereka, memberikan ya, bekal untuk mereka ketika sudah dewasa. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, kun lil yatimi kal ab ar-rahim, tu'addu qa'idatan fi hadzal bab wa aslan jami'an fi kafalatil aitam wa tarbiyatihim. Jadi, ucapan dari Imam Qatadah rahimahullah taala tadi, jadilah ya, bagi anak-anak yatim ya, seorang ayah yang penyayang. Ini dianggap sebuah kaidah yang penting ya dalam bab ini, ya dalam bab apa? Mengurusi anak-anak yatim, ya mendidik anak-anak yatim, yaitu menjadi seorang ayah yang penuh kasih sayang. Sebagaimana seorang ayah sayang kepada anak-anaknya, maka demikian pula dia sayang kepada anak yatim yang dia urus. Kemudian ada hal yang penting juga diperhatikan di sini oleh para ayah, para ibu, terkait dengan kasih sayang seorang ayah kepada anak. Kadang
seorang ayah atau seorang ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya itu dengan cara apa? Setiap yang dibutuhkan oleh anaknya, setiap yang diinginkan, yang diminta oleh anaknya dipenuhi. Saya sayang anak saya, minta ini berikan, minta itu berikan ya. Tapi masalah sholat dia tidak peduli. Masalah ilmu, masalah agama dia tidak peduli. Yang penting semua yang diminta oleh anaknya dia penuhi. Itu bukan kasih sayang. Atau kalau kita katakan itu adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang, itu adalah bentuk kasih sayang yang keliru. Karena tidak semua yang diminta, tidak semua yang diinginkan oleh anak-anak kita berikan sebagai bentuk kasih sayang kita. Tidak. Justru dengan tidak memberikan apa yang dia minta, itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada dia. Contohnya apa? Anak kita misalnya masih SD atau masih SMP ya, kalau aturan kita di lantas ini kan, di jalan, anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh lu dia bawa motor begitu kemudian ya. Itu aturannya. Nanti 17 tahun ke atas baru dapat SIM ya. Ini anak kelas 6 minta beli motor ya, minta beli motor, ya sudah, karena sayangnya dibelikan motor. Itu bukan sayang, tapi justru itu apa? Mencelakakan anaknya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang ya, dengan kita tidak memberi apa yang diminta oleh anak kita, itu adalah bentuk kasih sayangnya kita kepada dia. Kasih sayang sesungguhnya dari seorang ayah, seorang ibu untuk anak-anaknya ketika dia memperhatikan pendidikan agama dari anaknya. Dia mengajari ya hal-hal yang penting dalam kehidupan si anak ini. Itu masalah agama, itu yang paling penting. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa qala kal abir rahim walam yakul kal ab faqat. Ini Qatadah ya, Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan di sini kun lil yatimi kal ab ar-rahim. Tidak sekedar mengatakan ya kun kal ab, jadilah seperti ayah, tidak. Tapi seperti ayah yang penyayang. Ya, karena banyak juga ayah yang tidak penyayang. Ya, banyak ayah yang tidak penyayang. Li'annahu qad yakunu fil aba man huwa ghalidh hatta ma'a abnahi wa laysa fihi rahmatan lahu. Ayah yang Masya Allah, mungkin anak-anak itu berkata, musibah saya diberi ayah seperti ini. Kenapa? Kalau berbicara keluar dari lisannya kebun binatang. Kesalahan sedikit main tangan, masih untuk kalau main tangan, ini main kaki. Ada seperti itu ya. Apalagi kalau sama anak perempuan, hati-hati. Bagi orang tua yang diberikan anak perempuan, ada jaminan dari Nabi SAW. Siapa yang diberikan oleh Allah 2 anak perempuan, lalu kemudian dia mengurusnya dengan baik, maka jaminannya adalah surga. Ya, siapa yang diberikan oleh Allah ya 2 anak perempuan dan dia mengurusnya dengan baik, diajari agama ya, sampai si anak ini menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia taat kepada suaminya ya, maka jaminannya itu adalah surga. Nah, kalau anak perempuan tidak diurusi dengan baik oleh si ayah,
dia mencari sosok seorang ayah di luar rumahnya. Wah, ini bahaya, musibah. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu itu sangat marah, sangat tidak senang kalau mendapatkan anak perempuan. Karena bagi mereka itu adalah aib. Itu akan mencederai keluarga. Menjadi aib bagi keluarga. Karena kebiasaan mereka dahulu sedikit saja masalah antara satu suku dengan suku yang lain, perang. Dan yang mereka jadikan tawanan, mereka ambil itu adalah anak-anak perempuan, dijadikan budak dan berbagai macam. Yang itu menjadi aib, dan mereka tidak suka kalau memiliki anak perempuan. Nah, Islam datang menghapus itu dengan cara tadi. Nabi SAW mengatakan, siapa yang diberikan 2 anak perempuan lalu kemudian dididik dengan baik, maka jaminannya adalah surga. Kalau punya anak perempuan lalu kemudian tidak diperhatikan, tidak dididik, dia mencari sosok ayah di luar rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu berbahaya. Dia akan menjadi penebar fitnah, menjadi penebar fitnah. Yang Nabi SAW sudah katakan, fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu adalah wanita. Jangan sampai kita memiliki anak perempuan dan itu kemudian menjadi fitnah bagi banyak laki-laki. Naudzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Selanjutnya ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, anna yatiman kana yahduru ta'am ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau katakan bahwasanya ada seorang anak yatim yang sering makan bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Maka suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meminta makanan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencari anak yatim yang biasa makan bersamanya, tapi beliau tidak mendapatinya. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Lalu kemudian anak yatim itu datang setelah Ibnu Umar radhiyallahu anhu selesai makan. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin lam yakun indahum. Lalu kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu minta diambilkan makanan. Lam yakun indahum. Yang makanan itu tidak ada pada mereka. Sudah habis makanannya. Faja'ahu bisawiqin wa asalin. Maka kemudian didatangkan kepadanya didatangkan kepadanya apa? Makanan dan madu. Faqal dunaka hadza fa wallahi ma gubinta. Dia berkata, ini makanan untukmu. Demi Allah engkau tidak akan merugi. Yaqulul Hasan, Al-Hasan berkata, wa Ibnu Umar wallahi ma gubina. Ibnu Umar demi Allah dia tidak merugi. Jadi sini
sahabat Nabi SAW Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau sudah selesai makan dan tidak mendapati lagi makanan yang dia makan sebelumnya, dia memberikan makanan yang lebih baik kepada si anak yatim ini. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadha yufidu anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana harisan ala dawami mulazamati hadzal yatim li ta'amihi. Dalam riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sangat berkeinginan anak yatim itu selalu bersamanya ketika makan. Wa idza taqadahu waqta at-ta'am fa innahu yas'al anhu. Kalau anak yatim ini tidak bersamanya di saat makan itu, maka dia pasti akan mencarinya. Ya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat ini. Fa talaba yatimahu falam yajidhu. Dia mencari anak yatim yang selalu bersamanya tapi dia tidak mendapatinya. Faja'al yatimu ba'dama faragha Ibnu Umar min at-ta'am. Anak yatim itu datang nanti setelah Ibnu Umar selesai makan. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin falam yakun indahum, ay anna at-ta'am alladhi kana mu'adda qad intaha. Maka Ibnu Umar meminta makanan untuk dihidangkan kepada anak yatim tersebut, tapi ternyata makanannya sudah habis. Faja'ahu bisawiqin wa asalin wa qaddama lahu wa la tafahu biqaulihi fa wallahi ma gubinta. Lalu diberikan apa? Ya, diberikan makanan yang juga ada asal, ada madu. Diberikan kepada anak yatim tersebut. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu memperlakukannya dengan baik. Engkau tidak akan merugi, tidak akan diperlakukan dengan buruk di sini. Diberikan makan, walaupun sudah habis tetap dicarikan yang terbaik untuk si anak yatim ini. Qal hadza tatyiban li khatirihi wa ziyadatan fil ihsan ilaihi. Jadi beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberikan ini lalu kemudian mengucapkan ucapan tersebut itu sebagai bentuk menenangkan hati anak yatim tersebut. Dan itu adalah bagian dari ihsan, bentuk kebaikan, perlakuan baik kepada anak yatim itu. Fa wallahi ma gubinta ay ma khasirta bi fawati ta'am alladhi ta'amnahu. Fa hadha ta'am alladhi qaddima laka ta'amun thayyib. Demi Allah engkau tidak dirugikan, engkau tidak dirugikan sekalipun makanan yang biasa kita makan sudah habis, tapi tetap kita berikan kepada makanan yang juga makanan yang terbaik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa Ibnu Umar wallahi ma gubin ay annahu rabihun ribhan 'aziman li ihsanihi li hadzal yatim. Demi Allah Ibnu Umar itu tidak merugi. Dia Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar di sini adalah keuntungan di akhirat. Karena sebab ihsan, perbuatan baik yang dilakukan oleh Ibnu Umar kepada si anak yatim ini. Dia dermawan, dia berikan yang baik kepada anak yatim ini. Dan ini sudah menjadi adatnya beliau, sudah menjadi kebiasaannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La ya'kulu ta'am illa wa qad asyraka yatiman ma'ahu fi aklihi.
Tidaklah beliau Ibnu Umar memakan satu makanan kecuali ya beliau menyertakan di dalamnya anak yatim, ya makan bersamanya. Ya, dan ini adalah keuntungan yang besar. Dia memuliakan anak yatim. Dia dapat pahala, dapat keberkahan. Dan yang paling besar, ya, nikmat yang paling besar, balasan yang paling besar yang diberikan kepada orang-orang yang memperlakukan anak yatim dengan baik adalah murafaqatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan dari Abi Bakar ibn Hafs, anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Ya. Abu Bakar ibn Hafs beliau mengatakan bahwasanya Abdullah, yaitu Abdullah ibn Umar, ya beliau tidak memakan satu makanan kecuali bersamanya itu ada seorang anak yatim. Ya. Kana Ibnu Umar, dikatakan juga oleh Nafi', kana Ibnu Umar la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi aitam. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidaklah dia makan satu makanan ya kecuali bersamanya ada anak yatim yang makan. Fa fihi dalilun ala hirsihi radhiyallahu anhu ala al-aitam wa ishrakihim fi ta'amihi bihaitsu innahu la ya'kulu illa wa hum ma'ahu. Ya, ini menunjukkan kesungguhannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, perhatiannya kepada anak yatim. Dia selalu menyertakan anak-anak yatim di dalam makan bersama dengannya. Tidak pernah ketinggalan. Kalau dia tidak melihat anak yatim, ya, maka beliau akan mencarinya. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang soleh, di antara sifat mereka yang Allah gambarkan sini adalah mereka memberikan makanan yang mereka sukai, bukan sisa-sisa makanan, bukan makanan yang saya tidak suka ini sudah kasih saja sama mereka. Tidak, tapi justru makanan yang mereka sukai. Itu diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada tawanan-tawanan mereka. Yang kita perhatikan sini jemaah sekalian, makanan yang mereka berikan inilah makanan yang mereka sukai, bukan makanan sisa. Ya, bukan makanan yang saya tidak suka ini, cari yang lain saja, baru ini kasih saja sama mereka. Tidak. Ya, itu makanan yang mereka sukai, itu yang mereka bagi kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Dan mereka melakukan ini tidak mengharapkan balasan dari manusia. Ya, ini Allah sebutkan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan makan kepada anak-anak yatim, itu tidak mengharapkan balasan dari manusia. Tetapi yang diharapkan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang diberikan ini. Ya. Ini diantara sifat orang-orang soleh
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Masya Allah, ya, kalau kita mampu melakukan, ya, walaupun satu ini saja, ya, tentunya ya kita perbaiki hal-hal yang utama, masalah akidah, ya, masalah tauhid kita. Ada amalan-amalan kita yang lain kita perbaiki juga, ya, dan kita dawamkan satu ini. Ini sudah cukup bagi kita untuk mengantarkan, ya, kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang mengkafalai, yang membiayai anak-anak yatim, dia nanti di akhirat akan bersamaku, ya, di surga akan bersamaku kahatain, seperti dua jari. Untuk melakukan sekali dua kali ya mungkin mudah, tapi untuk mendawamkannya itu yang susah. Ya, mendawamkan itu yang susah. Nah, beliau Ibnu Umar juga dikenal, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan seorang sahabat yang paling bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para fuqaha mengatakan, ya, kalau ingin mengetahui sunnah Nabi, perbuatan Nabi, maka yang dijadikan ukuran itu adalah Abdullah ibnu Umar. Kalau dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar, berarti itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking dikenalnya beliau sebagai sahabat yang paling bersemangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti jejak mereka, orang-orang yang soleh. Ya, dalam hal ini kita bisa mengkafalai anak-anak yatim, dan sudah kita sebutkan pada awal bahasan bab ini, anak yatim itu adalah anak-anak yang belum balik. Anak-anak yang belum balik, yang orang tuanya, ya, bapaknya sudah meninggal dunia, atau seorang anak yang belum balik yang tidak jelas siapa bapaknya, ya, tidak ditahu. Ya, mungkin ketika kita jalan di satu tempat, ada bayi yang dibuang, yang mana bapaknya itu. Dan biasanya yang seperti itu, anak-anak yang dibuang itu karena apa? Perzinahan, ya. Anak-anak itu tidak salah, maka tidak tepat kalau dikatakan itu anak zina lalu kemudian dikucilkan. Tidak, anak itu tidak salah. Yang salah itu adalah perbuatan orang tuanya. Sudah berzina lalu kemudian hamil, kemudian dibuang, la haula wala quwata illa billah. Sudah berlipat-lipat itu kesalahannya, dosanya itu. Dosa perbuatan zina, ya, dosa membuang anak. Ada yang digugurkan, ya, belum lahir sudah dibunuh. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu membunuh anak itu nanti kalau sudah lahir baru mereka bunuh. Kalau di zaman kita sekarang belum lahir juga sudah dibunuh akibat dari perbuatan zina. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat yang menyebutkan, ya, tentang zina, larangan tentang zina, ya, sebelum dan sesudahnya, ayat sebelum dan sesudahnya itu bercerita tentang pembunuhan. Ini memberikan isyarat, ya, bahwa dalam dosa perbuatan zina itu bisa berakibat apa? Pembunuhan. Mulai dari melakukan perbuatan zina itu berpeluang terjadi pembunuhan. Setelah terjadi perzinahan, ada hasilnya, ada anaknya, juga terjadi pembunuhan. Ini banyak di zaman kita sekarang ini, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari, ya, buruknya perbuatan zina ini, dan jadikan kita, ya, orang-orang yang memiliki perhatian terhadap anak-anak yatim. Semoga kita semua, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله